Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Dan saya berdoa, Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati saudaraku dimanapun saudara berada. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Dengan tema menghadapi persoalan. Saudara kasih Tuhan, setiap orang pernah menghadapi persoalan. Bahkan mungkin saudara sedang menghadapi persoalan saat ini. Ada banyak orang yang sedang menghadapi persoalan karena virus corona, masalah kesehatan, persoalan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang bisa menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, bagaimanakah kita bisa menang dalam menghadapi persoalan kehidupan kita? Bagaimanakah kita bisa menghadapi persoalan kita dengan baik, sehingga kita akan melihat hasil yang baik di balik persoalan itu? Saudara kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus sendiri ketika ia menghadapi persoalan. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 merupakan firman yang berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Di mana kita tahu semua bahwa saat itu Tuhan Yesus akan ditangkap, kemudian disiksa dan disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagaimanakah Tuhan Yesus bisa menghadapi persoalan yang hebat itu, persoalan yang berat itu? Dan kiranya ini bisa menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita bagaimana kita juga bisa menghadapi setiap persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan ini kita akan melihat ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus ketika ia menghadapi persoalan. Yang pertama, saudaraku, di dalam ayat yang ke-36 sampai 37, di sana dikatakan demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia duduk berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang hebat. Dan ketika ia merasa sedih dan gentar, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk bergumul di Taman Getsemani. Lalu ia membawa 3 murid yang dekat dengan dia, yaitu Simon Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia menghadapi pergumulan adalah menyampaikan atau men-sharingkan persoalannya itu kepada murid-muridnya. Saudara yang Tuhan Yesus, istilah sekarang ini mungkin lebih kerennya yaitu curhat. Tuhan Yesus mencurahkan isi hatinya kepada mereka. Ia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya betapa hatinya sangat sedih, bahkan seperti mau mati. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mencurahkan isi hati ketika menghadapi persoalan akan sangat menolong kita ketika kita menghadapi masalah-masalah kita. Mencurahkan isi hati akan menolong hati kita, akan membuat lebih plong, lebih lega. Karena persoalan menekan kita. Dan ketika kita menyampaikan persoalan kita kepada orang lain, maka hati kita akan lebih lega, lebih tenang. Disinilah manfaat dari menyampaikan persoalan kita kepada orang lain. Tetapi ketika kita menyampaikan persoalan, kita tidak bisa sembarangan kepada semua orang menyampaikannya. Kita perlu memilih orang-orang yang tepat,
Seperti halnya Tuhan Yesus, ketika ia menyampaikan persoalannya, ia memilih 3 murid yang dekat dengan dia, yaitu Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika saudara menghadapi pergumulan, carilah orang yang dekat dengan saudara. Carilah orang yang bisa saudara ajak sharing, yang mau mendengar saudara, dan yang bisa mengerti saudara, bahkan yang bisa menjaga rahasia saudara. Ketika kita men-sharingkan hal itu, kita akan lebih tenang, kita akan lebih lega. Itu hal pertama yang kita lihat dari Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia menghadapi persoalan adalah berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga adalah hal yang penting. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-40. Di sana Tuhan Yesus berkata demikian. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ketika menghadapi persoalan, kita perlu berjaga-jaga. Karena ketika seseorang menghadapi persoalan, seringkali tergoda untuk melakukan hal-hal yang instan. Dan seringkali hal yang instan itu tentu hal-hal yang tidak baik. Misalnya saja ada orang yang mengalami kesulitan keuangan. Seringkali iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda dia, untuk misalnya saja mengambil barang milik orang lain, ataupun mungkin melakukan hal-hal kejahatan lainnya. Ketika menghadapi persoalan, ini adalah masa-masa di mana kita dalam keadaan yang rawan. Karena seringkali ini dimanfaatkan oleh iblis untuk lebih lagi membuat kita terjatuh, untuk membinasakan kita. Karena itu ketika kita menghadapi persoalan, kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada supaya jangan ini digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Jadi berjaga-jagalah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana langkah ketiga dari Tuhan Yesus ketika ia menghadapi persoalan. Terus Tuhan Yesus kita akan melihat dari ayat yang ke-39. Di sana dikatakan demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara kasih Tuhan Yesus, ketika kita sedang menghadapi persoalan, belajar dari Tuhan Yesus, kita harus berdoa. Ketika Tuhan Yesus menghadapi persoalan, ia berdoa kepada Bapaknya. Ia memohon belas kasihan Bapaknya. "Ya Bapa, kalau boleh, sekiranya penderitaan ini, persoalan ini bisa lalu dari kehidupan saya." Mungkin seperti itu bahasa sederhananya. Kalau boleh. Ketika kita menghadapi persoalan, kita menaikkan setiap beban-beban kita. Kita membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kiranya Tuhan memberikan kita jalan keluar. Sehingga beban ini bisa kita lalui. Persoalan ini bisa kita lalui. Sebagai Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus berdoa, untuk kedua kalinya dia datang lagi pada Bapaknya. Dia berkata, "Ya Bapa," dalam ayat yang ke-42 dikatakan demikian, "Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Selanjutnya ketika Tuhan Yesus berdoa, setelah ia menyampaikan beban persoalannya kepada Bapa di sorga, lalu di sana Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Bapa. "Bukan kehendakku, tapi jadilah kehendak-Mu." Dan kalau memang pergumulan ini, beban ini, persoalan ini harus saya pikul, biarlah jadi kehendak-Mu. Ketika kita menghadapi persoalan, kita berdoa menyerahkan pergumulan kita kepada Bapa. Tetapi kita juga harus berserah penuh pada rencana Tuhan.
Sebab apa yang menjadi rencana Tuhan, itulah rencana yang terbaik buat kita. Itulah hal yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu rancangan apa yang paling tepat bagi kita. Karena itu sebaiknya kita menyerahkan sepenuhnya kepada rencana Tuhan semata. Inilah yang kita pelajari Tuhan Yesus. Hal yang ketiga yaitu dia berdoa. Ketika kita menghadapi persoalan, baiklah kita juga berdoa. Karena Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Tuhan berkuasa untuk melepaskan kita dari setiap persoalan kita. Dan Tuhan juga berkuasa untuk kita bisa menanggung setiap persoalan kita. Dia berkuasa memberikan kita kekuatan dalam menghadapi persoalan kita. Lalu yang keempat, saudara yang Tuhan Yesus, di bagian yang terakhir kita membaca di sana, bangunlah, kata Tuhan Yesus, bangunlah, marilah kita pergi, Dia menyerahkan aku sudah dekat. Hal yang keempat yang Tuhan Yesus lakukan adalah menghadapi persoalan itu. Mungkin Tuhan tidak memberikan kita mujizat di mana persoalan itu hilang begitu saja. Tetapi kadang-kadang Tuhan mau kita menghadapi persoalan itu. Karena itu, kalau memang itu yang Tuhan kehendaki, kita harus menghadapinya. Persoalan tidak akan pernah selesai kalau tidak kita hadapi. Karena itu apapun persoalan kita, kalau memang Tuhan menghendaki kita menghadapinya, haruslah kita hadapi. Jangan pernah lari dari persoalan. Kalau kita lari dari persoalan, maka persoalan itu tidak akan pernah selesai. Karena itu, hadapi persoalan. Tuhan Yesus, setelah dia berdoa kepada Bapaknya, dia tahu bahwa cawan itu atau penderitaan itu harus ia pikul. Lalu ia maju menghadapinya. Demikian juga setelah kita berdoa, dan mungkin tidak ada mujizat yang kita alami secara langsung. Dan nampaknya kita harus menghadapi persoalan itu. Hadapi persoalan itu. Jangan lari. Karena apa? Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar, sehingga kita bisa menanggung setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jangan takut, jangan khawatir. Saudaraku, ada pepatah mengatakan demikian. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Ketika kita mau menghadapi persoalan bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar yang bisa kita dapatkan. Karena itu jangan takut menghadapi persoalan kita. Apapun itu, sebesar apapun persoalan kita, bersama Tuhan kita pasti bisa menyelesaikannya. Inilah beberapa hal yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus ketika ia menghadapi persoalan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi persoalan, atau suatu saat kita menghadapi persoalan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga pernah menghadapi persoalan, dan dia menang menghadapi persoalan itu. Kiranya saudara dan saya juga akan menjadi pemenang-pemenang dalam menghadapi persoalan. Kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana ia sudah memenangkan persoalannya. Dan marilah kita ke depan ini, kita bisa menghadapi persoalan dengan baik, dengan benar, sehingga kita akan mengalami sukacita setelah kita menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.